Umur 25 kan? harus punya tabungan 100 juta. 1 miliar dong, gitu kan. Enggak, kalau di konten katanya 100 Di juta konten standarnya. 100 juta ya. 30 Kenapa? tahun baru 1 miliar. Saya nggak ngerti, kasihan banget hidupnya. Dan kalau semua konten pornografi ini researchernya disatukan dari yang pernah dibuat konten pornografi itu, tahu nggak panjangnya berapa? Tebak deh. Tahun. Jam. 100 jam? Lebih mungkin 100 tahun mungkin ya. 100 tahun? Mungkin. 7.000 tahun. Hah? 7.000 tahun. Dan nggak disangka daerah yang paling banyak bunuh dirinya Kota besar? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Jadi data dari kepolisian itu ada 500-an. Itu hampir 50% ya, 224 kalau nggak salah. Itu terjadi di Jawa Tengah. Kenapa ya? Saya nggak Menarik tahu, padahal sekali. presiden adalah Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Waalaikumsalam warahmatullahi Rene, wabarakatuh. Life and Career Coach. Masya Allah, terima Masya Allah. kasih sudah hadir di Taubaters. Gimana kabarnya Coach Rene? Waras, alhamdulillah. Waras. Masih diberi kesehatan, kewarasan. Masya Allah, ini kita bakal nanya kenapa sih Coach Rene setiap ditanya apa kabar jawabannya waras. Tapi tahan dulu Coach, karena ini kita bakal bahas, yang mau kita bahas di podcast kali ini insya Allah adalah tentang karir, tentang life. Karena banyak faktanya, banyak orang yang udah banyak uang, banyak penggemar, bahkan mungkin ada yang bilang, wah dia udah di titik puncak kesuksesan. Tapi mengakhiri diri dengan bunuh diri. Dan menariknya, itu terjadi banyak di negara-negara maju, Coach. Negara-negara yang katanya kaya. Di Indonesia pun, Coach, di 2023 ini ternyata angka bunuh dirinya lagi meningkat. Dan nggak disangka daerah yang paling banyak bunuh dirinya, Kota besar? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Jadi data dari kepolisian itu ada 500-an. Itu hampir 50% ya, 224 kalau nggak salah. Itu terjadi di Jawa Tengah. Kenapa ya? Saya nggak Menarik tahu, padahal sekali. presiden adalah Jawa Tengah. Saya nggak pengen bahas itu. Tapi maksudnya presiden Jawa Tengah. Saya nggak tahu apakah pembangunan ini tidak membahagiakan rakyatnya. Saya nggak mau bahas itu. Tapi yang mau kita bahas adalah gimana caranya karir seseorang bisa sampai puncak karir, tapi tetap waras. Itu yang pertama, Coach. Yang kedua juga insya Allah kita mau bahas, Coach. Kita percaya bahwasanya setiap hal itu pasti punya polanya. Pasti ada jalannya. Orang gagal punya pola, orang sukses punya pola. Kita pengen tahu apa yang membedakan antara pola orang sukses dengan pola orang gagal. Dan yang ketiga tentu kita berharap Coach Rene bisa memberikan advice kepada kami. Karena Coach Rene adalah career and life coach. Masya Allah. Masya Allah. Banyak menjadi pembimbing dan pembina bagi anak-anak muda, startup, founder, dan lain-lain. Sehingga mereka bisa tetap waras kayak tadi. So, kenapa kalau tanya apa kabar, jawabannya adalah waras. Waras tuh bahasa Indonesia yang menarik banget dan sekarang jarang digunakan. Saya memilih kata itu karena secara jelas merupakan peringatan buat saya pribadi paling penting dan buat orang yang mendengar kalau yang paling mahal dalam kehidupan ini adalah kewarasan. Waras itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan dengan lebih halus itu sadar alias nggak gila. Iya. Tapi definisi gila itu kan banyak ya. Ternyata penghuni rumah sakit jiwa itu yang secara de facto gila, tapi yang di luar itu juga ternyata banyak orang-orang yang kelihatannya sehat, tapi dalam mengambil keputusannya itu tidak tepat, gitu. Tidak tepatnya karena tidak dilandasi kesadaran yang baik. Makanya pada saat ngomong waras, ini sebenarnya doa buat diri sendiri supaya terus diberi kewarasan, gitu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita diberi kewarasan. Amin. Sehingga punya pilihan dalam berkata-kata, dalam bertindak, dan yang paling penting dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini, bukan cuma dilandasi kepentingan jangka pendek, tapi kewarasan, yang artinya butuh pemikiran yang lebih mendalam. Gitu sih, Faiz. Agar kita sadar, Coach ya. Dan itu yang mau kita bahas, Coach. Karena itu tadi, banyak orang, bahkan ada bukunya, Coach. Buku tokoh-tokoh yang dia ada di puncak karir bahasanya. Tapi dia mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Aku bongkar dulu sedikit boleh ya? Kayaknya ada beberapa yang perlu dirapikan soal puncak karir. Nggak ada itu, Faiz. Nggak ada. Karena konsep puncak karir yang kerap digembar-gemborkan oleh media bahwa puncak karir itu adalah CEO. Mungkin kalau di Indonesia tuh ada perusahaan yang masuk bursa itu saat ini sekitar
1.300 perusahaan, Yap. artinya ada 1.300 CEO. Kalau itu yang disebut sebagai puncak karir, dibanding jutaan warga negara Indonesia, artinya yang lain nggak mencapai puncak. Gitu. Yap. Betul banget. Atau kalau jadi presiden dan menteri dan CEO, paling itu kalau di rapat kabinet terbatas, presiden, menteri-menteri, dirjen penting juga, terus di bawahnya ada direktur utama BUMN, sekitar 500 orang. Artinya dari 280 juta kurang 500, Cuman yang lainnya nggak mencapai puncak karir. Yap. Iya kan? Jadi definisi itu menurut saya yang perlu dikoreksi. Karena kalau kita ngelihat dari bahasa aslinya karir itu bahasa Latin. Yap. Carere. Carere itu anak tangga. Maksud kita mau menjadikan anak tangga sebagai rumah kita kan enggak. Itu cuma sekedar alat yang perlu dilalui dalam kita berkiprah di kehidupan profesional. Makanya saya selalu ketawa kalau dibilang, aduh kalau gue nggak sampai puncak karir gimana? Jangan khawatir, nggak ada. Saya cuma mengatakan yang ada cuma dua. Karir yang disesali, ya, atau karir yang disyukuri. Wow. Masya Allah. Gitu. Jadi mau masuk yang mana? Karena orang bisa jadi presiden, bisa presiden direktur atau presiden republik, tapi isinya penyesalan. Tapi sebaliknya ada orang hanya sampai mungkin manajer atau bahkan nggak nyampe deh, ya cuman subordinat, tukang. Yap. Tapi dia mensyukuri setiap harinya. Mau yang mana? Yap. Ya, saya belum masuk obrolan soal uang, belum masuk obrolan soal manfaat lain dalam kehidupan yang bisa dirasakan gitu, yang bisa dibanggakan. Tapi yang paling basic pemahaman puncak karir kalau boleh diberesin. Itu satu puncak karir. Saya mau beresin kedua ini soal kata sukses. Ini ganggu banget soalnya. Iya. Sukses itu kerap dilihat sebagai punya orang gitu. Sukses yang gue belum punya. Padahal kalau lagi-lagi kita belajar dari makna kata dasarnya, etimologi sukses itu juga bahasa Latin. Sucedere artinya. Sucedere. Sucedere. Artinya yang datang setelah. Oke. That's it. Itu aja. Abis olahraga, jalan lari 10 kilo. Suksesnya apa? Jalan pertama kalinya. Bukan. Suksesnya abis selesai itu apa? Oh, pegal-pegal. Iya, capek. Iya kan? Iya. Teler, itu suksesnya. Iya. Abis tidur, suksesnya tidur apa? Seger. Iya, bangun. Suksesnya makan apa? Kenyang. Nah, suksesnya kerja apa? Nah, suksesnya kerja adalah mendapatkan gaji, bermanfaat. Jadi, kalau menyebut sukses itu baru dirasakan setelah kita jadi CEO. Yap. Kalau nggak tercapai, apakah artinya nggak sukses? Itu lo bikin susah hidup lo sendiri gitu ya. Artinya kita kerap membandingkan apa yang saya dapatkan dengan yang orang lain dapatkan. Ya, seloroh yang paling gampang kayak orang lain yang beli mobil, kita ngitung cicilannya gitu ya. Yap. Ya tetangga beli mobil baru, masuk mobil mulus gitu baru, terus kita, kok Dia punya mobil? pegawai negeri 3A, gue tahu gajinya bisa gue cek, kok bisa? Korupsi ini. Yap. Jadi Paham ya? Jadi malah mikirin orang. Abis bandwidth kepala ini cuma buat mikirin orang. Yap. Itu dulu sih yang mau diberesin ya, supaya nggak kepanjangan ngomongnya. Iya. Teman-teman, sebenarnya ini udah jadi jawaban aslinya. Ya, langsung ada jawabannya kenapa banyak orang yang tadi katanya sukses, definisi sukses yang didefinisikan di buku itu adalah katanya punya banyak uang, punya banyak penggemar, sudah sampai di top level CCO dan lain-lain. Pernah dengar kisah Anthony Bourdain nggak? Anthony Bourdain tuh chef, dia bikin buku, judulnya Chef Tour, Chef Kitchen Confidential. Terus dia keliling dunia karena punya acara yang ditayangkan di CNN. Terkenal sekali, judulnya No Reservation, boleh di Google. Bunuh diri. Di tengah perjalanan itu, di tengah semua orang itu pada bilang, aduh kalau gue bisa jadi kayak Anthony Bourdain, ya, dia bunuh diri. Dan ada dokumenterinya, ada dokumenter yang saya anjurkan kawan-kawan juga melihat ya, untuk belajar bukan meniru, tapi mencoba merefleksikan jangan-jangan ada elemen itu di kita. Jangan-jangan ada penyakit hati itu di kita. Ada yang menarik. Orang-orang yang bersama Anthony Bourdain itu bilang gini, dia itu nggak sabar untuk memulai dan nggak sabar untuk ketujuan berikutnya.
Menarik ya. Jadi bukannya meluangkan, kan gini, kalau kita sekarang ada di sini, kita pengen ke sana. Sana tuh London, sana tuh tempat-tempat yang dibayangkan umroh mungkin, Mekah, Madinah. Tapi kalau di sananya inginnya cepet-cepet pulang jadi nggak berarti ya. Betul nggak? Jadi kita tuh kerap dibuat bergegas, tergesa-gesa, jadi gagal menikmati, gagal memaknai keadaan kita saat ini. Dan itu yang terjadi. Setan-setan gepeng ini yang dengan sukses ya membuat kita untuk senantiasa membandingkan hidup kita dengan yang lain. Membuat saya ada di sini, pengennya di sana. Saat saya di sana, pengennya di sini. Ya. Jadi hati itu dibuat apa ya bahasanya ya? Nggak tetap gitu. Iya. Ya. Mungkin bahasa Gelisah. Arabnya fuad gitu ya. Jadi yang kerap gelisah, galau, khawatir, Hazan. jauh dari ketenangan. Ya. Dan itu kenapa penyebabnya? Bukan karena overthinking. Sosial media pemicu, betul. Tapi yang paling penting adalah kita nggak punya kendali terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Bagaimana kita meluangkan waktu. Syekh Hamzah Yusuf itu dari Zaytuna College di Berkeley, dia juga meneliti neuroscience. Dia mengatakan apa yang dibaca oleh Faiz, kalau Faiz hidup 100 tahun lalu, seumur hidup Faiz, yang mungkin 70, insya Allah lebih panjang lagi, itu masih kalah dibandingkan yang Faiz baca, Faiz tonton, Faiz simak dalam sehari sekarang. Ngebayang nggak? Brain power kita tuh masih sama, tapi yang kita baca, yang kita simak, yang kita tonton saat ini dalam 24 jam, itu lebih banyak dari yang kita baca, kita simak. Kalau kita hidup 100 tahun lalu, seumur hidup. Bayangkan 24 jam versus berapa ribuan jam selama kita hidup 70-80 tahun. Menarik ya? Dan ini yang menarik lagi, ada riset yang mengatakan salah satu konten yang paling berbahaya itu konten porno. Ya, karena pornografi itu memunculkan adiksi. Dan kalau semua konten pornografi ini researchernya nggak tahu iseng banget ya, disatukan dari yang pernah dibuat konten pornografi itu, tahu nggak panjangnya berapa? Tebak deh. 100 tahun. jam. 100 jam? Lebih mungkin 100 tahun mungkin ya. 100 tahun? Mungkin. 7.000 tahun. Hah? 7.000 tahun. 7.000 tahun. Yes. Kalau konten itu dijadikan linear, 7, ya, itu jadinya 7.000 tahun. Kau bisa bayangkan, begitu banyak konten ya yang ada di dalam genggaman kita dan bisa diakses oleh anak-anak kita, termasuk oleh kita sendiri, yang sebenarnya kotor, yang sebenarnya mengotori. Ya. Ini bicara yang secara jelas kita bisa sepakat sama-sama ini kotor. Bagaimana dengan konten yang setengah kotor, yang ya isinya ngomongin orang, isinya bicara soal yang nggak jelas. Sekarang itu kan gini, orang dipercaya atau tidak dari jumlah followernya, bukan dari kedalaman ilmunya. Betul nggak? Ngebayang nggak bagaimana bisa satu konten yang ditonton jutaan, isinya adalah membahas bagaimana mimik seksi. Itu nggak habis pikir saya, gitu ya. Dan ini terjadi, sudah terjadi, masih terjadi, dan na'udzubillah akan terus terjadi. Dan sekarang Faiz bicara soal bunuh diri, nggak mengagetkan, nggak mengagetkan. Kenapa? Lihat aja dari ukuran depresi, lihat aja dari ukuran kefrustasian. Ya ujungnya udah jelas. Akhirnya dia tidak akan pernah bisa mensyukuri dimanapun dia berada. Dia bisa ada di hotel bintang 5, nggak bintang 7, di kota paling mahal di dunia, bersama orang-orang paling banyak followernya, tapi hatinya nggak tenang. Itu kan ajaib. Kayak tikus mati di lumbung padi, makanan semua ada. Kenapa? Karena dia nggak mendapatkan apa yang ruhnya butuhkan, yang dirinya butuhkan. Itu sih. Sudah berapa menit? Sudah berapa menit ini? 10 menit ada? Dan baru sebentar aja teman-teman kita udah ketampar banyak ya.
sama Coach Rene. So thank you Coach Rene. Ini nampar diri sendiri juga, Oh, Faiz. wow, Gitu. Coach Rene, kita percaya bahwasanya apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari apa yang ada di dalam diri kita. Insya Allah. Maka Coach Rene dengan Masya Allah Tabarakallah menyampaikan banyak hal, maka kita perlu tahu siapa sebenarnya Coach Rene. Teman-teman Tobaters juga perlu tahu. Kok Coach Rene perjalanan karirnya sampai titik sekarang. Tadi saya pengen nanya itu. Tapi kita udah jadi ngeliat sama-sama kedagingan Coach Rene sampai titik sekarang, Masya Allah yang Allah titipkan. Masya Allah. Ilmunya bisa membina orang banyak. Aduh. Wow, dari umur berapa Coach mulai seperti ini dan siapa Coach Rene? Itu pertanyaan menarik ya, karena saya selalu menanyakan hal yang sama. Siapa saya? Saya jadikan ini juga, karena gini, kisah saya mungkin menarik, mungkin enggak gitu ya. Tapi waktu Faiz bicara soal Tobaters, saya relate banget. Karena apa yang saya jalani sekarang nggak selalu seperti ini. Banyak bagian penggalan dalam hidup saya itu isinya sesal. Ya, karena kalau aja saya tahu lebih muda. Makanya saya kalau ngelihat Faiz, terkadang beruntung sekali ya anak muda ini dari muda sudah terjaga. Saya kalau dihitung pertobatan saya terjadi tahun 2017 awal. 2017, kalau sekarang 2023 berarti kurang lebih 6 tahun lalu. Baru. Tapi bisa kayak gini. Baru. Masya Allah. Kayak gininya kan relatif ya Faiz ya. Tapi 2017 itu benar-benar kalau disampaikan dengan cara yang paling mudah dipahami oleh agama kita ya hubud dunia. Istilah saya hidup untuk dunia. Sebelum itu. Ya, apapun itu yang dilakukan untuk glorifikasi kehidupan dunia saya. Untuk uang, keterkenalan. Semua. Ya kan? Dan saya nggak bangga mengucapkan ini dan tidak bermaksud mengungkap aib, tapi banyak sekali keputusan-keputusan buruk yang saya sesali sampai sekarang. Gitu. Dan kalau bisa ini bagian dari merespon itu. Kan tadi Faiz bilang bahwa begitu banyak orang sudah dibimbing. Saya jadi kalau dengar kata-kata itu, saya harus padankan dengan berapa banyak orang sudah saya sesatkan. Wow. Paham ya? Jadi terima kasih juga buat Faiz dan kawan-kawan Tobaters karena ini bagian dari saya untuk bisa membayar hutang-hutang saya dan semoga saat saya nanti mati sudah lunas dan paling tidak bisa membawa kebaikan. Ada urgensi itu Faiz karena saya benar-benar melihat kok. Saya benar-benar merasakan. Kayak ada kawan juga Dewi Sandra ya, dia pernah bilang ya, seandainya orang-orang di luar sana yang nggak pernah merasakan ketenaran, saya dibandingkan Dewi jauh banget, dia jauh lebih tenar dari saya. Tapi saya merasakan apa yang dirasakan Dewi saat dia mengatakan, andai saja orang-orang yang belum merasakan ketenaran di luar sana itu bisa merasakan apa yang kami rasakan, untuk kemudian tahu bahwa ini bukan ujung. Bahkan bisa jadi dengan yakin bisa dikatakan ini ujian yang sangat berat. Bahwa hidup itu bukan soal ini. Bukan soal gimana ya? Bukan soal uang. Bukan. Apakah saya nggak butuh uang? Butuh, pasti. Tapi yang saya ingin katakan begini, kalau saya yang waktu itu menjadikan uang sebagai tujuan hidup, tidak pernah ada kata cukup. Mau puluhan juta, ratusan juta setiap bulan yang didapat, nggak pernah rasa cukup. Populer. Faiz, saya pernah ada satu masa di mana masuk ke istana presiden aja mudah. Gitu ya. Gitu. Dan kebutuhan saya bukan bersama presiden. Kebutuhan saya adalah dilihat bersama presiden. Paham bedanya ya? Jadi abis itu difoto bersama presiden. Selfie, assalamualaikum. Iya, lihat nih gue lagi ada di mana. Kebutuhannya adalah untuk lebih banyak lagi. Kalau ternyata ada 1.000 yang likes, kenapa nggak 10.000? Kalau ada 10.000 yang likes, kenapa nggak 1 juta? Ya. Dan apa yang merupakan titik tumpu kehidupan kita, yaitu di rumah, terbengkalai. Jadi tahun 2017 itu pembuka pintunya adalah kehebohan, kerumitan, kekacauan di rumah tangga saya, di mana keburukan saya dibuka ke istri saya. Itu cara Allah untuk menjadi pengingat. Saat itu saya selalu mempertanyakan, kok gue kenapa? Ya emang gue ada buruknya, tapi kan gue juga ada baiknya.
Masa baiknya ketutup? Dan apapun yang membuat saya bisa mudah membela diri, nggak ada gunanya. Karena istri saya sudah lebih tahu kebobrokan saya, kebrengsekan saya, tahu semua. Udah dia dibuka ke dia kok. Pilihan paling baik waktu itu udah cerai aja. Sampai segitu. Dan saya menariknya saat itu lebih fokus untuk, ini kalau dilihat orang luar gimana? Jadi bukan membenahi pernikahannya, tapi mengkhawatirkan bagaimana kalau keadaan ini dilihat di luar. Gila kan? Untuk Allah masih sayang, dan ada doa-doa juga dari orang-orang yang sayang sama saya. Mungkin dari kebrengsekan itu ada hal baik yang pernah saya lakukan. Kalau guru saya bilang, yang menyelamatkanmu tuh bisa jadi doa-doa orang itu, atau ada amalan yang memang kau lakukan dengan tulus. Jadi itu pembuka pintu kebaikan untukmu sehingga kau dikembalikan ke jalannya. Lagi-lagi nggak berusaha sok tahu mengatakan bahwa saya udah di jalan yang benar, tapi punya keinginan untuk terus berada di jalan itu saat ini. Nah, di situ yang kemudian istilahnya dicuci, dikeramasin itu terjadi. Sampai satu momen di mana ada satu sahabat baik yang tahu kasus ini, karena saya juga menyampaikan apa adanya, dia bilang berat sekali ini. Karena istri saya marah, saya salah. Itu energinya saling menjauhkan. Makanya buat kawan-kawan yang akan menikah ya, bukan cinta ya modal utama ya. Modal utama adalah landasan keimanan yang sama. Dan arahan untuk memperoleh ridhonya, itu yang jauh lebih penting. Itu nggak ada, kami nggak ada sama sekali. Nggak usah ngambil risiko seperti yang saya lakukan dulu. Buang ngambil pernikahan ini atas landasan cinta, nggak cukup. Bukan itu. Ya. Dan di titik itu, kawan tadi itu mau haji. Sekitar 10 hari menjelang hari Arafah. Oke. 10 hari. Menjelang 10 hari menjelang hari Arafah. Berarti 1 Zulhijjah dong? Ya. Oke. Kami diajak. Berarti sebelum Zulhijjah tuh? Sebelum Ya masih masuk. Zulqa'dah tuh? Yap, 9. Ya mungkin 30 atau 29 Zulqa'dah. Tipis banget. Kami diajak. Beliau memang dapat undangan dari pemerintah, dari kerajaan Arab Saudi. Nggak ada jaminan kami bisa ikut. Karena visa dan segala macam prosesnya harus diurus dengan cepat. Di situ saya benar-benar merasakan kalau Allah menghendaki nggak ada yang nggak mungkin. Waktu kami di bandara itu nggak tahu apakah berangkat atau enggak. Kenapa, Coach? Paspornya belum di tangan kami. Katanya akan di tangan kami. Tapi Paspor? Maksudnya Coach ini kan orang terkenal, masa nggak punya paspor? Punya paspor, tapi kan paspornya waktu itu habis. Jadi urus paspor, terus urus visa. Kan harus pakai visa haji. Paspor habis. Visa undangan. Jadi juga. alhamdulillah dimudahkan waktu itu. Ya, kita sebut aja orangnya Pak Anies. Ya kan? Dan Pak Anies Baswedan. Ya kan? Dan beliau peduli sekali. Makanya sampai kapanpun orang boleh ngomong apapun tentang beliau, saya kenal baik. Gitu ya. Saya tahu persis beliau itu seperti apa. Dan semua waktu saya bilang, Mas, terima kasih sekali. Karena di momen haji itu, istri saya dapat penghiburan. Saya, Faiz, dapat, apa bahasanya, dapat riset. Nih ya. Dicuci. Saya kasih mulai dari 0 lagi ya. Tadinya kan udah negatif 1 juta kali. Sekarang dibalikin ke 0 lagi. Saya mau lihat, kata Allah, apa yang akan kau lakukan. Dan di sana saya ketabok banget. Ketemu ada satu kawan, teman berhaji juga, namanya Mas Widi. Kalau dia nonton ya, ntar saya kirim juga videonya ke dia. Dia bilang, kamu Muslim? Kamu tahu kitabmu nggak? Udah pernah baca belum? Saya nggak bisa bahasa Arab. Bukan alasan. Bahasa Indonesianya udah bisa dibaca belum? Dari halaman, dari sampul ke sampul. Di situ saya cuma ngerasa, emang gue banyak problem. Problemnya ada di gue. Nah, sejak saat itu, saya berusaha menjadi lebih baik. Mencari guru-guru dan dipertemukan dengan guru-guru. Titik taubatnya di 2017 itu, Coach. Dan saya dapati sumber segala kenikmatan, Faiz. Bukan uang. Tapi waktu yang barokah. Waktu yang manfaat. Jadi apapun yang saya perjuangkan dulu itu, gone aja, Faiz. Gone. Ada yang dibohongin, ya kan? Ada yang kemudian marah karena saya mengambil langkah yang drastis. Pokoknya banyak yang kami harus tinggalkan. Rumah pun kami pindah, gitu. Semua berganti. Tapi di tempat yang baru nih, saya lagi-lagi ini bukan bermaksud takabur, justru minta doa kawan-kawan. Yang paling mahal dan insya Allah saya coba genggam itu, saya nggak mau lepaskan adalah rasa tenang. Allah berikan rasa tenang gitu. Dan itu yang mahal.
bisa memilih di mana saya mau meluangkan waktu, dengan siapa saya mau meluangkan waktu, ngomongin apa. Dulu tuh kalau ada restoran baru berdiri, terus saya nggak diundang pembukaannya, kayak ada yang salah. Sekatrok itu, Faiz. Dan ternyata hidup tuh Perasaan bukan... sekatro itu. Sekarang nggak. Maksudnya gini, kalau lihat apa sih dulu, terus dengar lagi di guru saya waktu kami membahas Quran, tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali untuk membangga-banggakan gitu kan. Kita cuman isinya permainan, amusement, entertainment, membangga-banggakan harta, kepemilikan dan keluarga dan anak-anak gitu. Itu doang. Gitu. Jadi sekarang ya alhamdulillah diberi kewarasan Masya Allah. untuk bisa memilih dengan siapa saya ada, mau ngomongin apa, dan bahkan untuk memutuskan kalau nggak sepakat ya nggak apa-apa, saya hormati pilihanmu, tapi saya nggak mau ada di sana. Kalau dulu, kalau gue bilang gue nggak suka, gue nggak cocok, dia nggak follow gue, gitu. Selalu ada diwarnai Penilaian orang lain. sibuk cari ridho makhluk lah, gitu ya. Gitu, jadi lupa sama Allah. Gitu. Itu sih. Sepenggal hidupku. Jadi nggak baya-baya aja. Iya. Ini saya malah, Masya Allah ya, indah banget. Memang zat yang maha indah, Allah Ta'ala. Masya Allah. Sangat sayang kepada hamba-hambanya. Dan di sini saya menjadi saksi melihat ayat-ayat Allah. Sebuah perubahan drastis dari sosok Taubaters di hari Taubaters ini. tua. Masya Allah. Tapi itu yang kami butuhkan, Coach. Dan ini karya-karya beliau. Dan ini ada edisi revisi atau edisi Taubat. Jadi buku yang pertama, Your Job is Not Your Career, itu tahun 2010. 2010. Saya nggak menyesali itu, mensyukuri sebenarnya, tapi saya merasa ada hal-hal yang perlu ditambahkan, makanya dibuatlah edisi Taubat ini, edisi revisi. Your Job is Not Your Career versi yang baru. Dan pas saya semakin memahami Generation Z terutama, kurang suka baca, atau mungkin karena terbiasa menyimak TikTok, jadi senengnya yang cepet. Temponya tuh cepet sekali. Akhirnya saya putuskan dapat inspirasi untuk buat namanya workbook supaya bisa meluangkan waktu. Karena memang kayaknya yang kita butuhkan sekarang slow down aja sedikit. Jangan terlalu cepet, jangan terlalu tergesa-gesa. Karena terlalu berisik. Jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu bising. Dan take it easy. Teman-teman, kalau teman-teman masih nonton sampai detik ini, sampai menit ini, berarti teman-teman adalah orang-orang yang Allah berikan Masya Allah. hidayah. Karena saya percaya, Coach, nggak ada daun yang jatuh kecuali Allah telah takdirkan. Apalagi teman-teman bisa melihat konten sampai menit ini. Dengan pembicaraan yang temponya lambat, pembicaraan temponya slow, tapi penuh dengan daging-daging wagyu kalau kata anak-anak muda. Bismillah ya. Karena saya pribadi jarang ketemu orang yang punya kesadaran tinggi. Kayak Coach Rene, dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang berusaha dikeluarkan adalah kalimat-kalimat yang Masya Allah Allah berikan. Dan ini adalah diskusi kita pada hari ini tentang bagaimana tetap waras untuk mencapai karir yang kita impikan. Sebenarnya ada di buku ini, by the way saya udah baca bukunya, dan menurut saya pribadi ini buku yang belum bestseller. Karena memang sebagaimana tadi kita sampaikan ya, nggak semua buku bestseller itu adalah best writing. Beda antara bestseller dengan best writing. Kalau bestseller berarti tim marketingnya bagus, bukan tulisannya bagus. Benar juga ya, benar juga. Iya kan? Ini buku belum bestseller, tapi menurut saya ini tulisan yang deep banget. Bismillah. Insya Allah termasuk best writing, karena yang bakal nulis buku ini adalah diri kita sendiri. Betul. Ini adalah buku workbook, tugas-tugas untuk kita yang mau menemukan karir impiannya, Coach. Coach, ini udah cukup lama kita diskusi. Saya mau izin, kalau emang boleh, Taubaters yang minat sekarang, saya mau minta waktu Coach untuk bicara 2 jam khusus buat buku ini, biar kita punya kewarasan dan kesadaran diri untuk mencapai karir impian. Boleh, Coach? Oh, dengan senang hati justru. Saya selalu merasa ketidakmampuan saya adalah menjangkau yang sekarang ada di usia 20-an, 30-an awal. Karena
lebih banyak nggak pahamnya tentang apa yang penting buat kawan-kawan ini. Tapi kalau Faiz bisa fasilitasi, kehormatan sekali. Iya coach, karena saya ngerasa teman-teman saya pribadi coach, teman-teman Taubater semuanya ngerasa tentang karir itu penting ya, karena kan ini dunia adalah tempat kita beramal untuk meraih sukses sejati, yaitu ketika kita bisa melangkahkan diri di surga gitu coach. Insya Allah, insya Allah. Ya kan? Hanya masalahnya tadi itu kebisingan yang mengganggu kewarasan. Bahkan banyak orang yang salah mendiagnosa siapa tokoh impiannya. Let's say sekarang banyak yang ngefans, saya mohon maaf ya teman-teman, nggak maksud tendensius ke siapapun, tapi banyak fans K-pop dan Korea. K-pop, ya kan? Dan Korea itu sekarang termasuk 5 besar negara yang paling banyak bunuh diri. Yeah. Kalau nggak salah nomor 3. Dan artis-artisnya banyak yang stres, banyak yang gila juga, dan banyak yang bunuh diri juga. Yeah. Kita kebayang kalau kita pengen jadi dia, dan kita akhirin diri dengan bunuh diri, yang artinya kita memasukkan diri kita ke nerakanya Allah. Itu yang kita nggak pengen. Maka dari itu coach, saya mohon izin kalau coach Rene berkenan, kita atur nanti jadwalnya setelah ini. Sok atuh. Dan teman-teman yang minat, insya Allah kita bakal belajar sama-sama bagaimana mencapai kesuksesan hakiki, kesuksesan sejati, yaitu dengan buku ini insya Allah. Karena buku ini adalah manual sukses berkarir dengan menata ego diri dan cara pandang hidup dalam kebersyukuran. Tipis-tipis. Maksudnya sukses berkarir dengan menata ego diri. Kenapa menata ego diri, coach? Prinsip pertama untuk menerjemahkan ego tuh gini. Kalau ada pertanyaan siapa yang paling mengenal dirimu? Yep. Kalau saya ajukan ini ke rata-rata anak muda, mayoritas akan menjawab saya. Saya paling kenal saya. Ya kan? Itu ego. Yep. Ya kan? Karena ya kalau saya paling kenal saya, mestinya semua keputusan diambil dengan pemahaman yang baik tentang diri ini dong. Lawang pagi saya pengennya sarapan ketoprak, siang pengennya steak gitu ya. Yeah. Maksudnya itu masalah suka-suka. Hari ini saya pengen jadi astronot, besok saya pengen jadi CEO. Yep. Iya kan? Antara saya yang hari ini dengan saya yang kemarin aja udah beda. Apalagi besok, apalagi tahun lalu, apalagi tahun depan. Coba ingat apa yang saya lakukan kemarin aja nggak mungkin bisa ingat sepenuhnya. Jadi konsep yang harus diluruskan adalah yang paling kenal saya adalah saya. Itu salah besar. Justru yang paling kenal saya itu adalah yang menciptakan saya dong. Dan kalau itu benar, dan memang benar, kalau sudah diyakini, pertanyaan selanjutnya, hubunganmu sama penciptamu gimana? Karena saya tidak mungkin bisa mendesain kehidupan ini kalau punya hubungan yang buruk dengan pencipta saya. Paham ya? Kan yang paling ngerti saya bukan saya. Kalau saya mau mendesain ini tapi pencipta saya nggak menyukai itu, what's the point? Yep. Itu satu. Ilustrasi kedua, begitu banyak dalam hidup saya ya Faiz, yang saya pikir baik, keren, gokil buat saya, ternyata ujungnya buruk, hancur, gagal total, buruk sekali. Dan sebaliknya, hal-hal yang menurut saya jelek, hancur, nggak baik, malah jadi itu malah bagus sekali gitu. Nah, cara pandang ini yang menurut saya perlu kita disiplinkan gitu tentang apa yang baik untuk saya, apa yang nggak baik untuk saya, dengan siapa saya harus berteman, dengan siapa saya jangan berteman, keputusan-keputusan bisnis yang saya ambil, keputusan pilihan karir. Karena rata-rata pertanyaannya apa sih? Gajinya berapa? Betul nggak? Yep. Job description-nya apa? Betul kan? Yep. Kalau bicara soal karir, apa lagi? Libur, cuti, bisa dapat cuti berapa lama? Yeah. Betul kan? Jenjang karirnya nanti seperti apa? Nanti jenjang karirnya, betul kan? Iya. Dan itu pertanyaan semuanya irrelevan. Irrelevan. Kenapa? Kalau lo nggak kenal diri lo, kebanyakan dari kita merasa kenal, tapi nggak kenal. Yang kita kenali, yang paling kita kenal, sejujurnya, itu ambisi, nafsu. Saya tuh cuman kenal nafsu saya. Pengen kan? Gue pengen jadi CEO, gue harus jadi ini. Jadi kena penyakit harusitis semua.
harus hitis Ya, penyakit jadi baru ya. umur 25 Harus. belum nikah, harusnya udah nikah. Iya. Frustasi. Umur 25 ya kan? harus punya tabungan 100 juta. 1 miliar dong, gitu kan. Enggak, kalau di konten katanya 100 Di juta konten standarnya. 100 juta ya. 30 Kenapa? tahun baru 1 miliar. Saya nggak ngerti, kasihan banget hidupnya. Dibuat standar sama orang. Harus punya anak 2. 1 miliar tapi hidup lo isinya stres semua gitu kan. Aduh, nggak ada baiknya. Jadi ya itu cara pandang itu yang pertama tentang diri. Dan ini maaf sekali ya, yang saya rasakan kalau ngobrol sama generasi Z. Kalau udah ikut, pop psychology, jadi baru ngikutin kuis di IG atau di TikTok yang modelnya, terus gue nggak percaya kayak gituan, gue nggak percaya yang namanya horoskop karena gue Cancer gitu kan. Jadi kayak gitu ya. Jadi saya nggak percaya horoskop karena saya Cancer. jadi aduh, iya. Gini, seneng men-self diagnosa bahwa gue tuh MBTI-nya. Dia tuh toxic, bos gue tuh toxic, ya kan. Bokap nyokap gue tuh toxic. Gue butuh create boundaries gue butuh healing. Paham ya? Itu buat saya tuh kayak gini ya, nggak ada. Ya ada benarnya, ya. Tapi maksudnya gini, nggak ada kesulitan itu diberikan oleh Sang Pencipta kecuali untuk menyampaikan sesuatu yang penting untukmu. Kalau lu pengen hidupnya nggak ada susah, ya mati aja gitu. Dan nanti kita lihat pas mati ada kesusahan lain nggak yang lo alami. Dan hidup ini bukan menghindar, justru harus menghadapi. Ngebayang nggak sih kalau kita pengen hidup sehat, olahraga nggak mau, gimana? Makan gorengan favorit. Ya. Iya kan? Iya kan, nggak mau punya kendali. Kan emang artinya kesusahan itu sengaja dimunculkan untuk melatih diri. Dan orang-orang yang kita bilang toksik, jangan-jangan yang toksik saya gitu ya. Dan saya nggak melihat itu. Saya memilih untuk nggak ngelihat itu. Ya. Dan ujungnya saya jauh dari ini, poin penting dalam buku. Jauh dari rasa bersyukur. Ya kan? Kenapa? Karena saya selalu bisa ngelihat kekurangan pada orang lain, pada keadaan, tapi saya nggak pernah bisa melihat kekurangan, ketidakmampuan pada diri saya. Gitu. Kita mudah memberikan alasan untuk diri sendiri, tapi sulit memberikan. Iya. Dan itu menyakitkan. Karena mengenal diri itu sejatinya menguliti diri. Mau nggak menguliti diri? Makanya buat yang mau ikutan ini, saya pastikan nggak nyaman, tapi perlu. Oke, teman-teman. Nggak nyaman, tapi perlu. Untuk mengenal diri bahwa saya itu bukan apa yang tes psikologi saya bilang saya. Oh, gue tuh INFJ, gue tuh introverted. Jadi gue nggak perlu ketemu orang. Loh, kok salah gitu ya? Dan saya senangnya mengkotakkan diri. Ini kotak saya, nggak mau di sana. Kata siapa? Allah nggak punya, Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk satu maksud dan tujuan tertentu. Gitu. Mau nggak peduli untuk tahu itu. Wow. Bukan cuma tahu nafsu atau ambisi. Yap. Oke, teman-teman. Ini penting banget ya. Tadi udah disampaikan, mungkin nanti tidak akan nyaman buat diri kita. Tapi itu penting, biar kita tidak menyesal. Karena kalaupun ketemu orang lain gitu yang lebih tua daripada saya, kayak Coach Rene, guru-guru saya semuanya pasti akan bilang, bahkan Allah udah berfirman juga, Coach. Ya kan, suatu saat nanti di surga kelak ataupun di negeri akhirat kelak, kita semua akan menyesal semuanya. Kenapa dulu nggak kayak gini? Kalau aja. Nah, biar kita nggak kalau aja dan tidak menyesal, sebelumnya terlambat, teman-teman yang nonton sampai detik ini pasti udah Allah takdirkan. Insya Allah kita bakal ngadain, ya izin Coach ya. Dan insya Allah free, ya kan, syaratnya cuma satu aja. Yang penting punya buku ini. Ya kan, nanti syarat-syaratnya gimana detailnya, klik link di bawah aja insya Allah. Ya kan detailnya. Bukunya dibutuhkan supaya kalian workbook kan? Workbook supaya bisa ditulis-tulisi, dan usahakan Faiz kawan-kawan sebelum sesi buku sudah diterima. Ya, buku sudah dimiliki gitu. Jadi lebih bagus lagi ajak orang-orang terdekat. Gini, satu hal yang saya alami berat sekali dalam proses hijrah setelah taubat itu adalah membentuk lingkungan yang saling mendukung. Kalau lingkungan belum saling mendukung, ya jadikan dirimu mendukung lingkungan yang tepat. Ajak di sini kelompok yang menyimak bareng, kelompok belajar bareng lah kalau zaman dulu. Jadi jangan
join ke kelas ini sendiri saja kalau bisa. Oke. Ajak kawan-kawannya juga. Gitu. Dan nanti obrolkan dengan mereka karena di dalam buku ini banyak sekali ajakan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang menurut saya kenal saya untuk mendapatkan feedback mereka. Gitu. Itu penting sekali untuk membuat saya punya kalibrasi yang lebih baik dalam memaknai saya ini siapa, saya mau kemana, apa rencana saya. 3 itu sih. Wow, oke teman-teman. Masya Allah ya, dan sebagai kita ketahui bersama bahwasanya Allah Ta'ala melalui lisan Rasul yang mulia, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergerak kaki seorang hamba kecuali 4 perkara akan ditanya. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya, uangnya didapat dari mana dan akan kemana, serta ilmunya untuk apa, dan ini insya Allah jadi workbook kita untuk bisa menjawab nantinya, Bismillah insya Allah, bisa menjawab ketika ditanya di akhirat kelak, di negeri akhirat kelak. Jadi insya Allah mungkin setelah video ini tayang 2 pekan lagi kita akan adakan izin coach. Padahal coach Rene belum ngasih tahu jadwalnya ada apa enggak. Cuma kita langsung ngomong aja ya teman-teman. Jadi kalau mau langsung klik link di bawah. Insya Allah segera dikirim bukunya ke tempat teman-teman sekalian. Kalau aku udah punya bukunya gimana? Pokoknya teman-teman baca syaratnya dulu karena kita bakal bedah buku ini sama-sama. Biar apa? Biar kita satu frekuensi. Udah baca bukunya. Ya kan, dan nanti bisa diskusi sama-sama. Insya Allah gitu. Coach Rene makasih banyak udah meluangkan waktu di sini. Saya terima kasih Faiz dan kawan-kawan Tobaters. Dan Excited mau berbagi. Banget. Pengen banget. Masya Allah. Dan satu coach, pesan, advice buat anak muda semuanya. Ya kan, satu pesan sekaligus coach penutup di podcast kita pada hari ini. Selama masih nafas, nggak ada kata terlambat. Ya, kalau Allah masih memberikan nafas, buang jauh-jauh pesimistis, pemikiran-pemikiran yang isinya keputusasaan. Kalau ini nanti habis, kalau ini nanti gue selesai, kalau itu nanti, udah buang jauh-jauh itu. Masih nafas kan? Itu tanda yang paling jelas. Coba rasain nafasnya. Itu pemberian Allah. Kita nggak sadar bahwa setiap tarikan nafas itu pemberian Allah, bahwa kau masih diberi kesempatan untuk menjadikan dirimu lebih baik. Dan menjadikan sekitarmu lebih baik. Jadi nggak ada kata terlambat selama masih ada nafas. Yuk, sign up segera. Oke. Nggak ada kata terlambat, yuk segera taubat dan selalu ingat negeri akhirat. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Coach Rene. Sama Faiz. Makasih banyak teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.